Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, hari ini 40 hari sebelum Paskah, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mulai merenungkan perjalanan Tuhan Yesus dan merenungkan makna-maknanya, ayat-ayat untuk kita. Karena peristiwanya sudah 2000 tahun yang lalu. Ya, namun bagi orang percaya, inilah yang membuat kita beriman kepada Tuhan Yesus, ya, dan percaya akan kasih Allah yang besar kepada umat manusia. Nah, kita ambil dari Markus 14 ayat 16. Ya, maka pergilah murid-murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, jadi saya ingin menekankan di sini bahwa hari Paskah itu dipersiapkan dengan baik, dengan teliti dan tidak sembarangan. Ya, apalagi pada zaman Tuhan Yesus itu, ya, dilakukannya semua detail. Nah, sebelum ini memang ayat-ayat sebelumnya saudara bisa membaca bahwa murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus, ya, Tuhan, kita mau perjamuan Paskah, kita mau persiapan Paskahnya di mana? Ya, jadi ayat-ayat sebelumnya mengatakan demikian. Jadi berarti tempatnya juga ditentukan, ya. Jadi Yesus kan mengutus Petrus dan Yohanes, itu kita lihat dari Lukas 22 ya, ayat 8 ya, untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Mereka harus mencari ruang atas yang telah disiapkan oleh seseorang, ya. Kita tidak tahu siapa, tapi mungkin rupanya sudah kenalan, ya, mereka sudah kenal, ya, itu sebabnya dia bertanya, langsung diberikan tempatnya, ya, di bagian atas. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka di bait suci, orang-orang Yahudi itu akan menyembelih anak domba Paskah. Ya, jadi kalau tanggalan dari Yahudi itu tanggal 14 bulan Nisan, ya, sehari sebelum perayaan Paskah. Nah, darahnya dipercikan di mezbah, lalu dagingnya dibawa pulang untuk dimasak. Ya, kalau di Keluaran dijelaskan juga dimakan sampai habis, ya. Di beberapa bagian Alkitab itu menjelaskan dagingnya dibawa pulang dan mereka makan sampai habis. Ya. Lalu mereka juga mempersiapkan roti yang tidak beragi dan anggur, ya. Zaman sekarang banyak orang gereja-gereja menggunakan roti tawar. Nah, sebetulnya kalau kita mau memperingati, sebaiknya roti yang tidak beragi. Ya, jadi dibuat sendiri bisa, atau crackers, ya, orang pakai crackers, roti tidak beragi. Kalau roti tawar itu kan beragi, ya. Dan juga kalau sekarang mengapa perjamuan Tuhan tidak disiapkan anggur yang beralkohol? Karena kalau beralkohol itu orang-orang yang dulunya mantan peminum, mereka minum sedikit saja anggur, nanti mereka ketagihan lagi. Jadi kita biasanya ambil wine, jus anggur, ya, di gereja-gereja itu mempersiapkan jus anggur, ya. Jadi itu kalau hari Paskah itu pas permulaan perayaan hari raya tidak beragi, ya, hari raya roti tidak beragi, ya, yang digunakan. Jadi itu sebabnya mereka juga akan menyingkirkan semua ragi yang ada di ruangan, karena ragi itu dianggap diidentikan dengan dosa, ya, ragi itu. Dan mereka juga menyediakan, di samping itu ada sayur pahit, ya, sayur pahit dan sausnya, ya. Biasanya disebut sausnya itu saus haroset, ya. Jadi sayur pahit ini
dihidangkan sebagai simbol penderitaan Tuhan Yesus. Ya, saudara, penderitaan Tuhan Yesus, jadi makannya itu pakai sayur yang pahit. Memang ini sudah dirayakan lama sebelumnya, itu sudah dinubuatkan ya akan penderitaan Tuhan Yesus, dan mereka memakan ini sayur-sayuran yang pahit bersama dengan roti tidak beragi dan minumnya anggur ya. Nah, itulah persiapan Paskah. Jadi kita pada waktu membaca ayat ini kita lihat di mana mau dipersiapkan. Jadi mereka mempersiapkan ya. Maka sebelum kita jauh, sebelum kita merayakan Paskah, marilah selama 40 hari ini kita merenungkan sekitar peristiwa-peristiwa sekitar Paskah ya, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus juga. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau rela menderita bagi kami yang berdosa. Tuhan, terima kasih pada waktu kami masih berdosa, Engkau sudah menyediakan diri untuk menyerahkan dirimu untuk menderita. Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami juga mau menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang harus kami lakukan bagi Tuhan dengan pernyataan kepada sesama manusia. Mampukan kami Tuhan, supaya kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, dan kami meneladani Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohonkan ini. Amin. Ya. Begitu saudara-saudara, renungannya singkat ya. Tapi semoga saudara mengingat dan mengikuti dengan setia selama 40 hari ini, supaya saudara dapat melihat makna-makna di sebelum hari Paskah. Ya, jadi kita sambil merayakan dengan cara kita merenungkan firman Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa pula besok. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.